Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 248. Feng Yu belum melihat Wen Dongjun selama lebih dari sebulan, dan orang tolol ini telah tumbuh lebih tinggi. Sial, apa kau memberi makan babi? Anda sudah sangat tinggi, dan Anda masih tumbuh. Feng Yu tidak senang mengangkat kepalanya untuk berbicara dengannya. Feng Yu sudah 1,76 meter dan sudah berolahraga beberapa tahun ini. Dengan diet yang lebih baik, ia ingin mencapai 1,8 meter. Tetapi dibandingkan dengan Wen Dongjun, dia jauh lebih pendek. Wen Dongjun sudah 1,85 meter. Feng Yu memutuskan untuk memberi Wen Dongjun beberapa konseling untuk membuatnya menyerah basket. Dongjun, kemarilah. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Setelah makan siang, Feng Yu memanggil Wen Dongjun. Apa yang harus dibicarakan? Ayo, mari kita pergi dan bermain basket. Aku punya beberapa hal penting untuk dibicarakan denganmu. Melihat ekspresi serius Feng Yu, Wen Dongjun berhenti. Apakah Lina meninggalkanmu? Mengutuk. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang masa depan Anda. Apa impianmu? Feng Yu bertanya pada Wen Dongjun dengan nada guru. Jadilah seorang pejabat. Seorang pejabat yang berperingkat lebih tinggi dari ayahku. Baik, orang bodoh ini hanya ingin menjadi pejabat demi menjadi orang yang resmi. Pikirkan baik-baik, apakah Anda pernah bertemu pejabat yang lebih tinggi dari Anda? Feng Yu melanjutkan bertanya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku belum pernah melihat pejabat setinggi aku. Apakah Anda pikir saya akan menjadi pejabat tertinggi di masa depan? Wen Dongjun bertanya dengan penuh semangat. Mengutuk. Tunggu sampai Anda lebih tinggi dari Yao Ming sebelum berbicara dengan saya. Yao Ming adalah pejabat tertinggi. Dongjun, pikirkan baik-baik. Jika pemimpin Anda hanya 1,7 meter dan Anda 1,9 meter, pemimpin Anda harus memandang Anda. Jika Anda adalah pemimpinnya, apakah Anda akan bahagia? Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa menjadi pejabat tinggi karena tinggi badan saya. Tanya Wen Dongjun. Menghela nafas. Akhirnya kamu mendapatkan apa yang ingin aku katakan. Jadi, kamu harus mengendalikan tinggi badanmu. Feng Yu senang bahwa Wen Dongjun akhirnya mengerti. Tapi saya tidak bisa mengendalikan pertumbuhan saya. Tahun lalu, saya hanya 2 cm lebih tinggi dari Anda. Kata Wen Dongjun. Feng Yu. Ayo, aku akan mengajarimu sesuatu. Lakukan handstand setiap hari dan gunakan kepala Anda untuk mendukung diri sendiri. Kurang bermain basket dan sepak bola. Lakukan lebih banyak latihan beban. Letakkan lebih banyak beban di pundak Anda dan lakukan squat. Jika Anda benar-benar ingin bermain dengan bola, mainkan shot put. Melihat Wen Dongjun melakukan kepala stand, Feng Yu tersenyum dan berjalan menuju lapangan basket. Dia masih ingin menjadi lebih tinggi. Setelah pertandingan bola basket pada siang hari, tiba saatnya untuk pelajaran sore. Feng Yu lesu dan mengangguk. Guru sejarah berbicara tentang sejarah modern, dan Feng Yu bosan. Segera, dia tertidur di mejanya. Feng Yu, Guru Hu meminta Anda untuk menjawab pertanyaan. Siswa di sebelah Feng Yu mendorongnya dan membangunkannya. Feng Yu, kamu tidur di kelasku. Anda pikir Anda tahu segalanya? Jawab pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Mengutuk. Apa pertanyaannya? Tidak bisakah Anda mengulang pertanyaannya? Saya bahkan tidak tahu apa pertanyaannya. Bagaimana saya bisa menjawab Anda? Feng Yu berdiri. Dia tidak gugup seperti siswa lain ketika mereka tertangkap tidur di kelas. Ngomong-ngomong, dia biasa dikeluarkan dari kelas oleh para guru. Kamu tidak tahu jawabannya. Beberapa siswa berpikir bahwa keluarga mereka kaya, dan mereka tidak perlu belajar. Lalu mengapa masuk sekolah menengah ketiga? Orang tua Anda mengirim Anda ke sekolah ini agar Anda memiliki masa depan yang baik dengan memasuki universitas yang baik. Mereka tidak mengirim Anda ke sekolah untuk Anda tidur di kelas. Duduk dan perhatikan.
Guru Hu tidak berani menghukum Feng Yu. Hampir semua guru tahu bahwa kepala sekolah memberi Feng Yu perawatan khusus. Mereka juga mendengar bahwa selama Camp Summer Uni Soviet, Feng Yu tidak mengikuti kelompok sama sekali. Beruntung dia bukan guru wali Feng Yu. Setelah kelas, Lina pergi ke samping Feng Yu. Lain kali jangan main basket di siang hari. Anda tidak akan bisa fokus pada pelajaran sore. Kenapa kamu tidak mengenakan gaun yang kubeli untukmu dari Hong Kong? Anda tidak menyukainya. Feng Yu mengubah topik pembicaraan. Gaun itu berpotongan terlalu rendah. Wajah Lina memerah. Feng Yu tersenyum. Dia ingat bahwa Tiongkok sekarang berbeda dari Hong Kong. Sebagian besar gadis di kota masih berpakaian konservatif. Mereka tidak berani mengenakan gaun berpotongan rendah. Baik. Saya akan meminta seseorang mengirimi beberapa gaun. Desain apa yang kamu suka? Kamu bisa berpakaian seperti selebritis itu di TV juga. Aku tidak ingin gaun lagi. Lina senang bahwa Feng Yu memperlakukannya dengan baik, tetapi dia takut bahwa siswa lain akan bergosip tentang dia. Meskipun semua siswa dan guru di sekolah tahu bahwa dia berkencan dengan Feng Yu, orang tuanya masih belum tahu. Malam ini, apakah kamu ingin pergi ke taman di sisi utara? Saya mendengar ada kolam penuh ikan mas di sana. Tanya Feng Yu. Lina memutar matanya. Kamu pikir kamu bisa melihat ikan mas di malam hari? Menghela nafas. Listrik masih menjadi masalah. Tidak ada tiang lampu tunggal di taman. Di malam hari, sangat gelap sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat jari-jari Anda sendiri. Feng Yu merindukan kehidupan sebelumnya di mana jalanan cerah di malam hari. Tapi itu akan memakan waktu setidaknya 2 hingga 3 tahun sebelum itu akan terjadi di kota-kota. Sayang sekali tidak ada KTV sekarang. Meskipun ada karaoke, karaoke itu hanya musik dan tidak ada gambar. Itu masih menggunakan kaset. Lina melihat Feng Yu memikirkan kemana harus pergi pada malam hari. Dia berkata, kami akan mengikuti ujian masuk universitas tahun depan. Kita harus memulai persiapan kita sekarang dan tidak memikirkan kemana harus bermain. Bagaimana jika kita tidak bisa masuk universitas? Ini adalah tanda bahwa dia akan menjadi istri yang mengendalikan di masa depan. Feng Yu harus memperbaiki pemikirannya. Bagaimana belajar bisa lebih penting daripada bermain? Feng Yu dengan serius mengatakan, kita pasti bisa masuk universitas dan itu akan menjadi universitas terbaik Beijing. Jangan khawatir tentang itu. Malam ini kita akan pergi ke tepi sungai. Ada lampu jalan di sana. Sun Wenhai telah berjanji kepada Feng Yu bahwa mereka akan mendapatkan tempat di universitas dan awal tahun depan, yang perlu mereka lakukan hanyalah menghadiri wawancara di universitas. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan tempat yang dijamin di universitas, universitas akan dapat menurunkan persyaratan masuk 50 hingga 100 nilai untuk mereka. Feng Yu dapat dengan mudah memasuki universitas yang diinginkannya. Camp Summer Uni Soviet akan banyak membantu Feng Yu untuk masuk ke universitas. Dengan hasil-hasilnya, ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Universitas Beijing jika bukan karena camp ini. Tidak sulit bagi Feng Yu untuk masuk universitas. Bahkan jika dia gagal dalam wawancara, dia bisa mendaftar ke universitas di Hong Kong atau juga belajar di luar negeri. Namun, Feng Yu adalah orang yang malas dan tidak ingin berada terlalu jauh dari rumah. Universitas Hong Kong adalah yang terjauh yang bisa diterimanya. Dia tidak tertarik belajar di AS atau negara lain. Sejak 1980, sekolah swasta diizinkan beroperasi di Cina. Jika semuanya gagal, Feng Yu bisa mendirikan universitas untuk dirinya sendiri. Pagar Feng Yu tiba-tiba bergetar, dan 99 ditampilkan. Ini adalah kode antara Feng Yu dan Wu Zigang. Jika ada berita tentang bursa saham, Wu Zigang akan memberitahu dia dengan cara ini. Feng Yu sangat gembira. Bursa Shanghai didirikan. Bab 252. Bursa Shanghai didirikan lebih awal dari kehidupan Feng Yu sebelumnya. Feng Yu siap dan meskipun pasar internasional saat ini tidak baik, tetapi pasar China tidak terkait dengan pasar global.
Juga tidak ada orang asing yang membeli saham Cina. Generasi investor inilah yang membiarkan para pemimpin puncak membuat keputusan untuk mendirikan bursa saham. Feng Yu merasa bahwa dia adalah pemain paling signifikan di Tiongkok sekarang. Seharusnya tidak ada orang yang memiliki lebih banyak saham daripada dia sekarang. Setelah berita Shanghai Stock Exchange diumumkan, semua harga saham naik dengan cepat. Surat kabar, program TV juga melaporkan batch pertama perusahaan yang akan terdaftar di bursa. Tanpa kejutan, semua perusahaan terpilih itu terdaftar. Pasar saham China akan melalui periode pertumbuhan yang cepat dari sekarang hingga akhir tahun. Pertumbuhan akan melambat awal tahun depan ketika beberapa investor menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan. Harga saham bahkan akan sedikit turun. Feng Yu juga memutuskan untuk menjual beberapa saham yang tidak dia kenal akhir tahun ini. Dia ingin menggunakan dana dari penjualan saham-saham ini untuk membeli lebih banyak saham Maret mendatang ketika pasar akan mengalami sedikit penurunan. Berbeda dengan kebahagiaan Feng Yu, Furongjing Hong Kong suram. Dia telah menginvestasikan sejumlah besar dalam rubel. Itu semua dana yang tersedia, dan dia pikir dia akan mendapat banyak uang dalam 2 bulan ini. Tetapi nilai rubel justru jatuh secara drastis. Pada awalnya, ruble telah naik sedikit tetapi segera jatuh. Furongjing berpikir itu adalah fluktuasi normal. Dia percaya bahwa Uni Soviet akan meningkatkan nilai rubel. Uni Soviet adalah negara yang kuat dan seharusnya tidak ada masalah jika mereka ingin meningkatkan nilai ruble. Namun, ruble tidak bertambah tetapi malah jatuh. Minggu ini, rubel jatuh jauh lebih cepat. Jika tren ini berlanjut, kontrak berjangka Furongjing akan ditutup sebelum Jumat. Furongjing tidak mengerti mengapa ini terjadi. Furongjing pandai dalam penjualan retail, dan dia peka terhadap perubahan pasar. Saluran distribusi keluarga Fu sangat beragam karena sarannya. Tetapi ketika datang ke pasar keuangan, dia tidak baik sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain mengirim Fu Guangzheng untuk meminta saudara laki-laki tertuanya, Fu Rongqi. Kapan rubel akan pulih? Tetapi jawaban Fu Guangzheng mengejutkan Fu Rongjing. Mustahil bagi rubel untuk pulih. Tidak ada yang bisa dilakukan Uni Soviet. Uni Soviet tidak memiliki dana yang cukup untuk mengangkat rubel karena ada perang saudara yang sedang berlangsung dan Uni Soviet beresiko hancur apa. Furongjing tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Mengapa Uni Soviet hancur? Bahkan jika negara memiliki perbedaan, mereka dapat mendeklarasikan kemerdekaan. Uni Soviet seharusnya tidak hancur. Ini bisa seperti negara-negara persemakmuran, di mana mereka mempertahankan hubungan yang baik. Furongjing mulai mengirim anak buahnya untuk mengumpulkan berita tentang Uni Soviet. Dia tidak percaya apa Fu Rongqi dan merasa bahwa dia berbohong. Furongjing merosot di kursinya ketika dia mendapat informasi dari anak buahnya. Setidaknya ada 4 negara yang mengumumkan mereka akan meninggalkan Uni Soviet dan dia tidak mengetahui berita ini. Lituania adalah yang pertama mengumumkan, diikuti oleh Latvia dan Moldova. Tetapi pemerintah Uni Soviet tidak menyetujui. Yang paling tidak bisa diterima Furongjing adalah Rusia mengumumkan mereka akan meninggalkan Uni Soviet. Itu adalah rumah dari Uni Soviet dan itu adalah negara paling kuat di Uni Soviet. Jika Rusia juga meninggalkan Uni Soviet, maka Uni Soviet akan pergi. Uni Soviet hampir runtuh dan bagaimana ia bisa meningkatkan nilai rubel? Mengapa? Kenapa bisa begini? Hal yang membuat Furongjing mogok adalah semua ini terjadi sebelum Feng Yu pergi ke Hong Kong dan dia bahkan tidak tahu tentang itu. Jika dia tahu tentang informasi ini, dia tidak akan pernah percaya Feng Yu dan mempertaruhkan semua asetnya pada rubel. Ini sudah berakhir. Semuanya hilang. 400 juta dolar Hong Kong itu semuanya hilang. Rubel terus terdepresiasi, dan sekarang telah mencapai 1,1 rubel 1 dolar Amerika Serikat. Kontrak berjangkanya terpaksa ditutup karena dia tidak memiliki dana untuk top up. Furongjing bisa menjual aset tetapnya untuk mengumpulkan dana guna menambah kontrak berjangka, tetapi dia tidak melakukannya.
Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, rubel akan terus mengalami depresiasi dan semua uang yang dia masukkan akan hilang juga. Pada hari ketika 400 juta dolar Hong Kong Fu Rongjing hilang, ia memanggil Fu Guangzheng untuk memarahi dan bahkan menamparnya. Saat itulah, Fu Guangzheng mengetahui berapa banyak yang hilang. Dia tidak tahu bahwa ayahnya telah menginvestasikan 400 juta dolar Hong Kong dan total aset ayahnya hanya sekitar 1 miliar dolar Hong Kong. Ayahnya telah memberinya sejumlah uang untuk investasi pada beberapa kesempatan tahun lalu dan tahun ini. Agar adil kepada putra sulungnya, Fu Rongjing juga memberikan kepada putra sulungnya beberapa asetnya. Setelah kehilangan 400 juta dolar Hong Kong ini, Fu Rongjing hanya memiliki sekitar 300 juta dolar Hong Kong aset sekarang, dan itu terutama saham perusahaan dan aset tetap. Rekening banknya hanya tinggal beberapa ratus ribu HKD. Itu bahkan tidak cukup untuk arus kas perusahaannya. Ayah, mengapa kamu menginvestasikan semua uangmu? Saya telah meminta Anda untuk berdiskusi dengan paman tertua, tetapi Anda menolak dan sekarang Anda menyalahkan saya. Fu Guangzheng merasa diperlakukan salah. Dia tidak ada hubungannya dengan kehilangan ini. Dia bukan orang yang meminta ayahnya untuk berinvestasi di Forex Futures. Jika bukan karena kamu membawa bocah itu ke sini, akankah aku ditipu olehnya? 400 juta. Itu 400 juta dolar Hong Kong. Suara Fu Rongjing bergetar. Guangzheng, berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Berikan kepada saya, jika tidak perusahaan ayah akan memiliki masalah arus kas uang berikutnya. Kakak Fu Guangzheng, Fu Guanghui berkata. Saya baru saja berinvestasi di pabrik baru Tiongkok dan tidak punya uang cadangan. Bahkan jika saya menjual saham saya di Tiongkok, saya hanya dapat mengumpulkan sekitar 10 juta. Saya punya 20 juta. Tetapi itu tidak cukup. Kami membutuhkan setidaknya 100 juta agar perusahaan ayah dapat berjalan dengan lancar. Haruskah kita meminjam dari paman tertua? Tanya Fu Guangzheng. Fu Rongjing menunduk dan diam. Pinjam uang dari Fu Rongqi. Fu Rongqi akan bertanya kemana uangnya pergi dan dia harus mengatakan kepadanya bahwa dia kehilangan semua uangnya di Forex. Fu Rongqi telah memberitahunya bahwa dia tidak cocok untuk berdagang di pasar keuangan, tetapi Fu Rongjing tidak mendengarkan. Sekarang dia akan memintanya jika dia meminta pinjaman kepada Fu Rongqi. Saudara-saudaranya yang lain juga akan menertawakannya. Tidak, gunakan perusahaan sebagai jaminan dan pinjam dari bank. Kata Fu Rongjing. Ayah, kita harus meminjam dari paman sulung sebagai gantinya dari bank. Selain itu, jika mitra kami tahu bahwa kami berutang pada bank dalam jumlah besar, mereka tidak akan melanjutkan kerja sama mereka dengan kami. Fu Guanghui mencoba membujuk ayahnya. Jika Anda ingin pergi ke paman tertua Anda, pergi sendiri. Saya tidak akan meminta bantuannya. Fu Rongjing menginjak kamarnya setelah mengatakan ini. Fu Guanghui menarik Fu Guangzheng ke samping dan bertanya kepadanya bagaimana Feng Yu menipu ayah mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Fu Guangzheng menjelaskan seluruh situasi dan Fu Guanghui mengerutkan kening. Ini tampaknya menjadi pengaturan untuk ayah mereka. Dia juga bertanya tentang hubungan Feng Yu dengan Fu Guangzheng. Mereka adalah mitra dan telah bekerja dengan baik selama ini. Mengapa Feng Yu membuat perangkap untuk ayah mereka? Fu Guanghui mengetahui bahwa itu karena Fu Rongjing telah mengakuisisi saham Aiwa yang diinginkan Feng Yu. Dia menggelengkan kepalanya. Ayahnya yang melakukan kesalahan pada awalnya, tapi itu juga tidak benar bagi Feng Yu untuk menipu ayahnya. Keluarga Fu Hong Kong tidak mudah diintimidasi. Bab 253. Fu Rongqi sedang membaca koran di kantornya ketika dia melihat keponakannya, Fu Guanghui bergegas masuk. Dia mengerutkan kening dan tidak bahagia. Bagaimana saudara bungsunya membesarkan anak-anaknya? Sebagai anggota keluarga Fu, dia bahkan tidak memiliki kesopanan dasar untuk mengetuk pintu. Sebelum Fu Rongqi bisa memarahi Fu Guanghui meneriakkan sesuatu yang mengejutkannya. Paman, ayahku telah ditipu 400 juta. Apa?
Lao Si, saudara keempat dalam keluarga sama dengan cara untuk mengatasi saudara keempat telah ditipu 400 juta. Siapa yang menipu dia? Fu Rongqi berdiri dengan marah dan bertanya. Di Hong Kong, siapa yang berani macam-macam dengan keluarga Fu? Ini Feng Yu, mitra Fu Guangzheng, orang yang menjual pelembab. Dia, bagaimana dia menipu ayahmu? Fu Rongqi merasa aneh. Pelembab itu menguntungkan, dan bahwa Feng Yu telah mendapat banyak uang dari bisnisnya yang sah. Kenapa dia menipu uang? Selanjutnya, keluarga Fu membantunya mendapatkan pinjaman dari bank-bank Hong Kong. Dengan benar, hubungan mereka seharusnya baik-baik saja. Fu Guanghui membesar-besarkan bagaimana ayahnya diperdaya oleh Feng Yu untuk berinvestasi dalam rubel dan bagaimana ayahnya kehilangan semua uangnya. Setelah dia selesai menjelaskan seluruh keadaan, dia menambahkan, "Paman, bahwa Feng Yu tidak menghargai keluarga Fu. Kamu mengatakan bahwa Feng Yu telah memberitahu ayahmu bahwa dia memiliki informasi yang ingin dia jual kepadanya. Dan ayahmu mendapat informasi bahwa rubel akan naik dan dia tidak memberi Feng Yu sen pun." Fu Guanghui juga merasa malu. Ayahnya memang salah, tapi dia pikir Feng Yu juga menipu ayahnya. Selain itu, 400 juta dolar Hong Kong. Paman, aku sudah memberitahumu bahwa ayahku ingin memberinya 1 juta dolar Amerika Serikat, tetapi dia menolak. Lao Si tidak pernah berdagang valuta asing dan tidak memiliki pengalaman. Kenapa dia tidak bertanya padaku? Fu Guanghui tidak tahu bagaimana menjawab pamannya yang tertua. Dia tidak bisa memberitahu pamannya bahwa ayahnya ingin mendapatkan uang ini sendirian secara diam-diam. Guanghui, apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan bertanya pada ayahmu secara pribadi. Ikuti saya ke rumah Anda sekarang. Fu Rongjing merajuk di rumah, dan meskipun dia menyuruh putra-putranya untuk tidak meminta kakak laki-lakinya yang tertua, dia tahu bahwa meminta bantuan saudara laki-laki tertuanya adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kesengsaraannya. Ada yang mengetuk pintu ruang belajar, dan Fu Rongqi masuk. Fu Rongjing tidak ingin bertemu dengan saudaranya sekarang. Lao Si, aku mendengar dari penolongmu bahwa kamu melewatkan sarapan hari ini. Kakak, mengapa kamu di sini? Jika saya tidak di sini, apakah Anda masih akan membuat saya dalam kegelapan? Kata Fu Rongqi dengan marah. Guangzheng, aku dengar kau yang membawa Feng Yu pulang. Paman, akulah yang membawa Feng Yu kembali ke rumah. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa informasi yang dapat menghasilkan banyak uang. Saya setuju untuk memberinya 30% dari penghasilan kami. Ini sudah merupakan tawaran yang sangat tinggi, tetapi dia menginginkan 100 juta. Jadi, saya membawanya untuk bertemu ayah saya. Bang, Fu Rongqi menggedor sandaran tangan sofa, dia menginginkan 100 juta, dan kamu memberinya 1 juta. Sejak kapan keluarga Fu kita menipu orang lain seperti ini? Fu Rongqi juga membeli informasi dari orang lain sebelumnya. Tetapi dia akan membayar jumlah penuh tanpa 1 sen lebih sedikit. Adik bungsunya tahu bahwa pihak lain menginginkan 100 juta dan dia membuatnya memberitahu informasinya. Ini berarti bahwa dia setuju untuk membayar jumlah yang dia inginkan. Pihak lain memberitahu dia informasi itu, tetapi dia melakukan pembayaran. Ini memalukan bagi keluarga. Fu Rongjing terkejut. Setelah ayah mereka meninggal, orang yang paling ia takuti adalah saudara laki-laki tertua. Dia selalu ingin menggantikan saudaranya yang tertua dan kali ini dia pikir dia akan dapat menghasilkan beberapa miliar untuk membuktikan dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, dia kehilangan segalanya. Kakak, dia telah memberi saya informasi palsu dan membuat saya kehilangan 400 juta. Mengapa Anda memarahi saya? Jika Anda memberinya 100 juta, apakah dia akan memberi Anda informasi palsu? Jika Anda datang dan bertanya kepada saya, apakah saya akan membiarkan Anda bertaruh untuk menghargai rubel? Juga, Feng Yu dan Guangzheng adalah teman, mengapa dia menipumu? Fu Rongqi sangat marah. Sampai sekarang, Fu Rongjing masih menemukan alasan. Bagaimana saya tahu mengapa dia ingin menipu saya?
Saya ingin memberi saya sebagian dari penghasilan saya setelah saya mendapat untung. Fu Rongjing balas. Kamu, menghela nafas. Guangzheng, mengapa Feng Yu menipu ayahmu? Fu Guangzheng memandangi ayahnya dan kemudian pada pamannya yang tertua. Dia berkata, saya pikir mungkin ayah telah membeli saham yang diinginkan Feng Yu. Apa yang terjadi? Fu Rongqi tidak mengerti mengapa saudara bungsunya ingin mendapatkan saham yang diinginkan Feng Yu. Omong kosong. Kapan saya mengambil bagian darinya? Saya telah membeli saham itu dengan uang saya sendiri, dan apa hubungannya dengan dia? Teriak Fu Rongjing. Tutup mulutmu Guangzheng, kamu lanjutkan. Itu adalah saham Aiwa Jepang. Feng Yu memintaku untuk mencari tahu lebih banyak tentang Aiwa, dan dia ingin membeli saham Aiwa. Dia sudah membeli lebih dari 60% saham dari Sony. Ayah kemudian meminta anak buahnya untuk menghubungi pemegang saham lain dan membeli saham mereka. Feng Yu telah mengatakan kepada saya beberapa kali bahwa dia ingin membeli saham Aiwa dari kami, tetapi ayah menolak. Aiwa berbagi. Fu Rongqi memiliki kesan tentang itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah bekerja dengan Aiwa untuk mendirikan anak perusahaan Aiwa Hong Kong. Dia juga melakukan penelitian di perusahaan ini. Lao Si, apakah Guangzheng mengatakan yang sebenarnya? Betul. Mengapa saya harus menjualnya hanya karena ia menginginkannya? Lalu mengapa kamu membeli bagian Aiwa di tempat pertama? Fu Rongqi menatap Fu Rongjing. Mengapa Fu Rongjing menginginkan saham di perusahaan yang banyak berhutang? Saya pikir perusahaan itu bagus. Tidakkah saya katakan kepada Anda bahwa saya pikir industri Walkman akan berhasil? Itu sebabnya saya membeli saham perusahaan Aiwa Hong Kong dari Anda. Fu Rongqi menghela nafas dan menunjuk Fu Guangzheng, katakan padaku itu karena setiap kali Feng Yu berinvestasi, dia menghasilkan uang. Saya telah membeli saham di perusahaan mesin bersamanya, dan saya memulihkan modal saya dalam waktu sekitar 1 tahun. Anda harus menyadari betapa menguntungkannya pelembab angin dan hujan. Sepeda motor yang ia hasilkan juga dijual seperti kacang goreng di Cina. Kami merasa bahwa perusahaan Aiwa ini pasti telah mengembangkan beberapa teknologi baru yang akan membalikkan perusahaan. Itu sebabnya ayah membeli saham Aiwa. Bagaimanapun, harga sahamnya rendah dan kami bisa menanggung kerugiannya. Suara Fu Guangzheng semakin lembut saat dia berbicara. Dia merasa malu. Tidak peduli apa, ayahnya yang bersalah. Lao Si, apa yang kamu ingin aku katakan? Saya telah memberitahu Anda waktu yang tak terhitung bahwa Anda sekarang harus melihat keuntungan di depan Anda ketika melakukan bisnis. Anda harus menetapkan pandangan jangka panjang, dan jangan pernah menipu mitra bisnis Anda. Keluarga Fu kami dapat tetap sebagai salah satu keluarga berpengaruh Hong Kong selama bertahun-tahun karena reputasi kami juga. Sebelum setiap investasi, Anda harus melakukan riset sendiri dan tidak memutuskan dengan tergesa-gesa. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Tidakkah Anda merasa aneh mengapa ketika ayah masih hidup ia paling menyayangimu, tetapi aset yang Anda warisi darinya tidak banyak? Itu karena ayah tahu bahwa jika ia menyerahkan semua aset keluarga kepada Anda, akan ada 50% kemungkinan bahwa keluarga Fu akan menggantikan keluarga Li dan 50% kemungkinan bahwa keluarga Fu akan bangkrut. Apakah ayah benar-benar mengatakan ini? Fu Rongjing tidak percaya saudara laki-lakinya yang tertua. Saya adalah kakak tertua Anda. Sejak kapan aku berbohong padamu? Guangzheng, besok Anda melakukan perjalanan ke kota Bing dan menjual saham Aiwa ke Feng Yu dengan harga murah. Jangan menyebutkan apapun tentang kehilangan ayahmu padanya. Paman, sekalipun ayahku terlalu banyak tetapi dia juga menipu ayahku. Anda bahkan tidak membela ayah saya, dan Anda ingin Guangzheng menjual kembali saham Aiwa kepadanya. Fu Guanghui sangat marah. Mengapa paman tertua membantu orang luar? Keluarga Fu harus menundukkan kepala kita ke bocah itu. Fu Rongqi menyipitkan matanya dan mengembuskan asap cerutu. Pergi dan katakan padanya ini, dia akan mengerti dan akan memberi kita jawaban.
Jika dia tidak memberi kita jawaban yang puas, jangan berpikir dengan bersembunyi di Tiongkok. Keluarga Fu kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.